Nah, teman-teman, berikutnya setelah kita memiliki file grid, enclosure, dan depth, kita dapat membuat file MDF atau Master Definition Flow, yaitu dengan memilih menu Flow Input. Nah, Master Definition Flow ini berfungsi untuk mengatur berbagai input data atau sebagai konfigurasi model yang ingin kita lakukan. Nah, untuk description ini yang pertama ini bersifat opsional, dapat kita isikan tulisan apapun. Namun karena sifat opsional kita bisa skip terlebih dahulu. Lalu untuk domain kita dapat memasukkan atau ini pilih open grid dan pilih grid yang sudah kita buat. Di sini saya pilih Pekalongan grid. Lalu untuk enclosure-nya juga saya pilih Pekalongan.enclosure. Nah, berikutnya untuk bathymetry kita juga masukkan file depth yang tadi kita sudah buat pada saat proses quicken. Nah, untuk dry points dan thin dams ini, dry points merupakan wilayah yang senantiasa kering pada sepanjang tahun. Jadi dia tidak akan terpengaruh dan akan selalu kering. Lalu untuk thin dams merupakan penghalang atau pembatas yang dapat menghalangi air. Namun bisa saja dia juga terendam oleh wilayah air, bergantung pada hal dan kondisinya. Nah, kedua hal ini tersebut bersifat opsional sehingga dapat di-skip. Lalu berikutnya kita masuk ke time frame, di mana kita dapat memasukkan waktu awal simulasi dan waktu akhir dari simulasi yang kita inginkan serta time step-nya. Di sini kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 14 Mei tahun 2018. Ini kan untuk saya ingin mensimulasikan pada saat banjir di Pekalongan, di mana kita mulai dari tanggal 14 Mei tahun 2018. Di sini saya copy. Kan untuk data yang kemarin kita buat juga sudah dimulai pada pukul 00. Jadi itu bisa berisikan tanggal, bulan, tahun, dan jamnya, jam, menit, serta waktu, serta detiknya. Kemarin kita mulai pada pukul 00 dan akhir dari simulasinya itu kemarin datanya saya buat hingga tanggal 30 Mei tahun 2018 pukul 18 UTC. Nah, untuk time step ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari simulasi model, sehingga ini dapat diatur ataupun diubah bagaimana kondisinya tergantung teman-teman untuk memberikan hasil yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya atau dengan data pengamatan. Nah, kalau saya kemarin itu saya menggunakan time step per 5 menit. Lalu untuk prosesnya, di sini berisikan proses-proses yang ingin kita perhitungkan dalam proses running. Di sini kita dapat checklist salinitas ataupun temperatur. Nah, apabila kita checklist salah satunya, kita juga harus memasukkan kondisi inisial dari salinitas tersebut. Karena kita baru saja melakukan running untuk yang pertama kalinya, sehingga ini bisa dapat kita abaikan terlebih dahulu atau tidak kita perhitungkan. Lalu yang menjadi fokus saya saat ini yaitu untuk memperhitungkan pengaruh angin. Nah, di sini juga ada komponen wave. Jadi seperti yang kita ketahui di lautan itu terdapat arus flow dan gelombang, di mana kedua hal ini saling terkait satu sama lain. Untuk memperhitungkan komponen gelombang ini, kita membutuhkan data atau file yang dinamakan file communication. Jadi sebelumnya kita harus melakukan running model wave ini terlebih dahulu secara mandiri. Lalu hasil dari runningan model wave ini kita masukkan ke dalam model flow ini untuk agar bisa diperhitungkan dari gelombangnya tersebut. Nah, ini terdapat yang secara offline dan juga yang online. Online ketika prosesnya itu dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk saat ini untuk wave-nya itu tidak saya perhitungkan dulu. Lalu kita pilih untuk tidal forces yang akan memperhitungkan komponen astronomis dari pasang surut. Nah, untuk initial condition-nya kita atur ke dalam 0 meter, jadi untuk hasil dari simulasinya nanti itu masih terhitung dari 0 meter. 0 meter di atas permukaan laut, sehingga teman-teman perlu untuk menambahkan sebelumnya rata-rata tinggi muka laut di wilayah tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada di wilayah tersebut. Nah,
Nah, lalu berikutnya untuk boundaries atau kondisi batas. Apabila kita pilih tambahkan, jadi ini itu untuk mengatur kondisi batas dari model. Untuk mempermudah, kita dapat memilih view dan visualization area untuk melihat visualisasi area yang kita miliki. Ini kita perbesar dulu. Nah, sudah seperti ini biar kelihatan semua. Nah, jadi open boundary merupakan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan lautan. Jadi dari domain kita ini terdapat 3 ya, secara garis besar, yaitu ada di wilayah barat yang berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat, lalu di utara untuk Laut Jawa bagian utara, serta timur untuk Laut Jawa bagian timur. Terdapat berbagai jenis open boundary seperti yang kita lihat nih, type of open boundary. Sini ada water level, current, Newman, dan lain-lain. Nah, saat ini kita ingin mensimulasikan kondisi tiga muka laut, maka tipe open boundary yang kita pilih yang water level. Section name berisikan penamaan dari boundary yang ingin kita tambahkan, jadi biar teman-teman tidak bingung. Misal ini saya ingin buat untuk wilayah barat. Nah, minimalnya kan kita memiliki batas untuk wilayah barat, utara, dan juga timur. Nah, dengan memberikan boundary yang lebih banyak, yaitu dengan membaginya menjadi beberapa section. Misal untuk wilayah barat ini kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi dari sepanjang ini kita bagi menjadi 3. Maka hasil outputnya akan semakin baik. Nih, misal kita lihat untuk section barat. Kita tulis barat. Kita masukkan nilai M1 dan M1-nya. Di sini kita bisa zoom box, lalu kita zoom ke area sini. Nah, lalu kita lihat di bagian ujungnya. Di sini kita lihat ada N5, N251 di atas ini ya. M5, N51. Nah, nilai M-nya ini itu akan selalu relatif sama kan untuk wilayah paling pojok sini. Nah, M2 ini itu untuk kotak ini, sehingga di bagian paling atasnya atau bagian paling ujungnya itu M yang bernilai 1. Jadi di sini kita memasukkan M1, lalu untuk N-nya yaitu N51. Lalu untuk yang bagian atasnya kita zoom reset. Nah, kita pilih zoom box lagi. Nih, di sini M-nya bernilai 2 dan N182. Berarti di sini kita masukkan M1, N2-nya 182. Kita pilih zoom reset. Nah, apabila batas yang kita buat sudah benar, maka akan langsung muncul garis merah seperti ini, yang merah ataupun biru, sehingga ini menunjukkan bahwa batas yang kita buat sudah benar. Nah, bagaimana kalau kita membuat batasnya salah? Misal ini kan tadi kan kita sudah benar nih masukkan angka 1. Kalau kita masukin angka 2, nah maka warnanya ini akan merah dan ini tidak akan jadi, berarti salah, ada yang salah nih dalam sini. Jadi kita perbaiki menjadi 1, terus ini juga jadi 1, baru benar. Nah, sudah benar. Nah, berikutnya kita masuk untuk ke wilayah berikutnya. Nah, tapi nanti kalau misalnya untuk teman-teman semua, untuk wilayah batasnya ini kalau bisa jangan hanya satu ya, jadi misalnya dipotong untuk sampai sini, atau sampai sini. Jadi akan misalnya jadi sectionnya dapat kita bagi menjadi 3. Misalnya ini saya contohkan di bagian utara ya. Kita pilih utara. Misal untuk wilayah utara saya ingin membaginya menjadi 3. Nah, misal ini utara 1. Nah, kita lihat dari wilayah paling pojok di sini. Karena ini yang paling ujung N-nya bernilai 182, maka ini untuk wilayah batasnya kita masukkan N-nya 183. Kita masukkan M2, N183. Lalu kita zoom reset. Nah, lalu kita kira-kira untuk sepertiganya itu di mana? Sekitar sini ya. Di sini sepertiga, kita pilih saja salah satu. Ini misal M-nya 63, N-nya 182. Jadi kita masukkan.
M-nya 63, N-nya 183. Nah ini, terus kita zoom reset. Nah ini kita lihat bahwa batas yang tadi kita tambahkan untuk utara 1 sudah muncul ya di sini nih. Utara 1 sepanjang ini. Lalu berikutnya kita bikin utara 2. Nah tadi utara 1 batasnya kan dari 6, untuk batas ujung akhirnya 63 dan 183. Maka yang berikutnya kita masukkan utara 2. Tadi kan akhirnya 63 ya, berarti berikutnya 64, lalu ininya 182. Jangan kita masukkan 63 lagi, karena nanti akan salah. Misal ya, kita masukin 63, lalu ini misal kita ngasal aja sampai dengan 100, lalu ini 182. Nah, maka kan warna merah muncul, berarti salah, karena sebelumnya kan untuk angka 63 ini sudah masuk ke wilayah utara 1. Maka kita harus tambahkan berikutnya, yaitu 64. Nah, ini masih loading. Oh, kenapa masih merah? Ternyata karena ini kita masukkan 182 ya, harusnya kan 183. Nah, ini sudah benar. Coba kalau kita, terus lalu ini kita ganti menjadi utara 2. Tapi tadi ini 100-nya saya pilih asal aja, jadi ini kita pilih yang berikutnya. Lalu untuk utara 3, tadi kan udah sampai 100, 183 ya, M1, M2, N2-nya. Berarti yang berikutnya itu 101, N1 183, lalu M2-nya kita pilih yang akhir dari sini berapa, kita zoom, kita pilih zoom box, dan ini M-nya itu 176, 183. Nah ini kita ganti menjadi utara 3 namanya. Kita zoom reset. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa kita udah membaginya menjadi utara 1, utara 2, dan utara 3. Namun ini saya baginya masih belum merata. Mungkin agar hasilnya lebih baik, teman-teman bisa membagi secara rata. Jadi untuk jarak dari utara 1 dengan utara 2 dan utara 3 itu sama. Dan juga semakin banyak pembaginya, maka hasil running dari model ini akan semakin baik juga. Nah, ini kan hanya untuk contoh ya, supaya teman-teman paham, jadi masih secara kasar saja. Lalu berikutnya, nah ini untuk mempermudah juga saya jadikan satu saja ya. Push, saya buat dari awal sampai akhir. Tadi zoom akhirnya berapa? 176. Jadi saya membuat jadi satu saja, biar lebih gampang. Udah, ini untuk utara. Lalu untuk wilayah timur, kita melihat zoom box dari wilayah sini. Sini ada 176, 182. Oh, berarti kita lihat yang paling luar nih untuk nilai M-nya yang 176. Berarti di sini kita masukkan 177. Dan untuk N-nya yaitu 182. Kita tahunya dari mana sih bagian yang harus kita tambah 1 sebagai yang paling ujung? Nah, kita lihat aja nih dari sininya mana yang untuk kotak grid bagian ini yang nilainya cenderung sama. Ini itu yang nilai M-nya kan yang 176, makanya kita tambahkan 1 untuk yang nilai M-nya. Untuk yang nilai N-nya, kita menyesuaikan terhadap batasan yang ingin kita buat. Terus kita zoom lagi di bagian sini. Nah, sini 76, 41. Di sini 177, 41. Terus ini kita ganti namanya jadi timur. Zoom reset. Udah ya, nih untuk open boundary-nya sudah kita pisahkan menjadi 3, yaitu barat, utara, dan timur.
Lalu berikutnya untuk tipe forcing type-nya kita pilih astronomis, karena kita pilih yang astronomis. Jadi nanti pada batasan-batasan boundary yang kita miliki ini itu kita akan memasukkan nilai-nilai komponen astronomis. Lalu kita pilih edit flow condition-nya. Nah, karena kita memiliki 3 batasan, yaitu barat, utara, dan timur, kita memerlukan 4 titik. 1 titik untuk di sini, 1 titik untuk di sini, 1 titik untuk di sini, dan 1 titik untuk di sini. Kita memasukkan data, kita perlu untuk memasukkan data astronomis ke masing-masing titik tersebut. Masing-masing titik yang berada di ujung itu, maka data-data yang di antara titik-titik ujung itu akan diinterpolasi. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa sebaiknya teman-teman membuat batasan yang jangan hanya satu ini aja, tapi semakin banyak batas yang teman-teman buat, maka akan memberikan hasil yang lebih baik, karena data yang diinterpolasinya akan lebih rapat kan. Gitu. Nah, kita masukkan data komponen pasang surut. Komponen pasang surut yang dihasilkan dari data pengamatan pasang surut yang dianalisis menggunakan analisis harmonik. Jadi analisis harmonik ini dilakukan berdasarkan data selama bertahun-tahun, namun data ini hanya berlaku untuk lokasi tersebut saja pada titik tersebut. Oleh karena itu kita menggunakan data komponen pasang surut yang dapat dari model. Ini dapat kita close dulu. Nah, model tersebut ialah data pemodelan yang bernama TPXO. Seperti yang sudah saya share bahwa data pasang surutnya ini ada di halaman info BW Geohydromatics. Kita buka website terlebih dahulu. Nah, di sini kita tampilkan lagi visualization areanya. Nah, terus kita ingin mengetahui komponen pasang surut untuk tiap batas-batas yang ada titik-titik di pojokan ini. Kita melakukan zoom box. Untuk nih, kita dapat melihat ini koordinatnya kan. Untuk yang pojok ini, koordinatnya itu untuk X-nya atau longitude-nya itu 108,29604. 108,29604. Lalu untuk latitude-nya yaitu min 6,2463. Min 6,2463. Lalu kita ekstrak. Nah, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke flow condition-nya ini. Nah, ini kan hanya ada M2 dan S2 ya. Secara default untuk dua ini, yaitu untuk M2 dan S2, yang memiliki pengaruh paling kuat yaitu dari pengaruh bulan dan pengaruh matahari. Namun untuk hasil yang lebih baik, teman-teman dapat menambahkan komponen-komponen lain, yaitu dengan memilih menu tabel. Ini misal kita pilih set 1 dulu. 1. Nah, di sini kita pilih M2. Kita masukkan dulu saja. M2 ini kan 9,17 cm. Nah, di sini satuannya meter. Berarti ini perlu untuk kita ubah menjadi meter terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,0917. Untuk fasenya 109,96. Lalu untuk S2-nya kita masukkan 0,0406. Dan fasenya 342,16. Nah, di sini kita dapat menambahkan komponen-komponen lain. Komponen-komponen lain agar memberikan hasil yang lebih baik lagi. Misal di sini ada N2, K2, K1. Kita insert row above. Di sini kita pilih, misalnya kita mau masukin N2. Kita cari N2. Nah, ini N2. Lalu kita masukkan 0,0406.
0,039 dan 72,66. Oh, ini tadi yang S2 nya kehapus. S2 ini 342,16. Nah, ini seperti ini. Teman-teman bisa nambahin sebanyak-banyaknya yang teman-teman inginkan. Itu insert row. Misalnya kalau teman-teman mau nambahin lagi komponen K2 atau K1 atau O1, ini bisa dicari semuanya di sini. Lalu ini bisa di delete. Nah, misalnya kalau saya pengennya 3 ini aja. Lalu berikutnya kita tambahin lagi untuk yang kedua. Di sini saya, karena berikutnya yang pojok sini sudah, kita zoom reset. Lalu yang berikutnya itu untuk yang wilayah yang pojok sini. Di sini itu koordinatnya 108,29775 dan untuk latitude-nya itu -4,302. Extract. Nah, di sini kita memasukkan M2-nya 0,0915 109,91. Lalu untuk N2-nya 0,0388 72,79. Lalu untuk S2-nya 0,04 342,34. Lalu untuk yang ketiga kita zoom reset, lalu kita zoom box lagi ke wilayah yang ini 110,8747 110,8747 dan untuk latitude-nya itu 4,31 4,301. Sini kita masukkan M-nya 0,1276 328,04. Lalu N2-nya 0,0322, sini 311,77 dan untuk S2-nya 0,0412 277,05. Dan yang terakhir kita pilih komponen 4. Ini untuk latitude-nya kita zoom reset, lalu kita zoom box ke wilayah sini. Ini ada 110,875 dan untuk latitude-nya itu -6,393. Extract. Oh, ini kalau nggak muncul berarti terlalu dekat di daratan. Kita bisa naikkan jadi 3,8. Kalau misalnya datanya tidak muncul, berarti wilayah tersebut masih terlalu dekat dengan daratan. Jadi bisa teman-teman kurangi saja untuk latitude-nya. Nah, ini sudah ada. Ini misalnya pilih 6,37 ya, 6,37. Nah, ini ada. Kita masukkan 0,0486 16,44. Nah, teman-teman, jadi untuk
data komponen pasang surutnya ini emang untuk wilayah lautan saja, jadi mungkin tadi domain yang kita pilih itu masih terlalu dekat dengan wilayah daratan sehingga belum masuk ke dalam model komponen pasang surutnya ini. Jadi kalau misalnya tidak muncul datanya, bisa teman-teman kurangi sedikit untuk wilayah latitude ataupun longitude-nya untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memang sudah di lautan. Lalu ini untuk N2-nya 334,38. Lalu ini untuk S2-nya itu 0,0413 dan 251,17. Nah, ini sudah ya. Lalu kita close. Ini udah kesimpan semua. Kita close. Nah, ini visualisasi areanya, kita zoom reset. Nah, ini pertama kita pilih yang barat. Wilayah barat ini kan tadi kita masukkan untuk nilai flow condition-nya yang komponen set 1 dan 2 ya. Jadi untuk NA-nya kita masukin 1, lalu untuk NB-nya kita pilih 2, ujung yang sebelah sininya. Lalu kita pilih untuk yang utara, kita edit flow condition-nya. Lalu untuk yang utara kan kita mulai dari 2, berarti ujung A-nya yaitu 2, lalu ujung yang satunya yaitu 3. Lalu untuk yang timur, kita edit flow condition-nya, kita pilih dari 3, dan untuk N yang berikutnya yaitu 4. Lalu kita close. Nah, ini agar data-data yang sudah kita masukkan tidak hilang, ada baiknya kita save terlebih dahulu. Ini bisa kita save dari sini, save MDF. Misal ini saya masukkan latihan dan MDF, terus kita save. Ini memang datanya belum kita masukkan, ini juga belum sempat kita save, ini kita oke dulu saja. Nah, data boundary-nya ini itu juga terpisah-pisah, jadi kita bisa save ini secara tersendiri. Di sini kan ada open atau save. Jadi ini baiknya kita save dulu. Kita save file boundary-nya, kita save. Misal Pekalongan, kita namakan Pekalongan, ini formatnya akan dalam .bnd. Lalu astronomical flow condition-nya untuk nilai-nilai komponen astronomis yang tadi kita masukkan juga bisa kita save dulu agar lebih aman. Ini kita kita save namanya Pekalongan. Pekalongan.pca kita save. Nah, terus kita close. Terus ini kita save lagi MDF-nya, kita save. Nah, anginnya emang belum kita masukkan. Nah, udah kita save. Lalu berikutnya kita masuk ke physical parameter. Nah, untuk physical parameter ini kita ikut default saja. Nah, untuk roughness-nya berdasarkan modul bisa kita ikutkan ini atau juga bisa kita pilih yang lain, tapi untuk sementara kita pilih ini aja untuk Chassis dengan uniform value U-nya 65 dan P-nya 65. Lalu untuk viscosity-nya disarankan dalam modul dev-nya itu uniform dengan nilai 10 meter kuadrat per second. Dan untuk wind-nya kita pilih yang space, kita tidak memasukkan data di mana kita milih space varying wind and pressure, karena nanti untuk data angin komponen U, angin komponen V, dan angin dan tekanan yang sudah kita buat akan kita masukkan nanti di additional parameters. Oh, ini kok yang tadi force-nya tidak muncul ya? Oh iya. Nah, ini karena di sini belum di checklist, maka di tempat tadinya belum ada. Nah, apabila ini sudah kita checklist, kita kembali ke physical parameters. Nah, sini ada tidal forces. Nah, sini kita pilih komponen mana yang akan kita perhitungkan. Perbedaannya dengan yang tadi kita input pada saat memasukkan boundary, yaitu yang sebelumnya kita masukkan ini itu hanya sebagai initial force atau kondisi awal dari bagian batas-batas yang tadi kita masukkan, sedangkan ini untuk nilai-nilai yang ingin kita perhitungkan dalam running. Di sini kita masukkan untuk M2 dan S2. Nah, lalu untuk numerical parametersnya ini kita default.
Nah, selanjutnya untuk operation. Nah, di discharge ini kita bisa memasukkan misal ada aliran sungai. Jadi seperti debit sungainya berapa, bagaimana. Nah, ini tuh bersifat opsional sehingga bisa kita lewati terlebih dahulu. Lalu untuk monitoring ini itu terdapat observation, di mana kita dapat memasukkan titik atau lokasi-lokasi yang ingin kita ketahui hasil simulasinya, misalnya untuk kita verifikasi nanti di akhir dari data pengamatan. Jadi kan nanti itu akan ada hasil berupa data spasial dan juga data titik dari domain yang sudah kita buat ini. Nah, kita bisa memasukkan titik tersebut di sini agar nanti dapat memperoleh data titik secara time series dari wilayah yang ingin kita ketahui. Nah, untuk mempermudah kita dapat lihat lagi di visualization areanya di sini. Nah, kita zoom ke wilayah Pekalongan. Zoom box wilayah Pekalongan tuh kalau nggak salah di sini. Nah, wilayah Pekalongan itu titik pengamatannya terdapat pengamatan BIG di sekitar di koordinat 109,73 dan untuk latitudenya itu di 6,86. Jadi di sekitar sini ya. 109,73. Nah, di sini di kotak yang ini. Berarti untuk M99 dan N9. Jadi di sini kita tambahkan di tadi M99 N99. Di sini kita namakan titik ops gitu ya. Sudah kita zoom reset. Loh. Oh, salah tadi N-nya bukan 99 tapi 9. Nah, di sini benar kan? Nah, ini di kotak ini, jadi nanti ini yang akan kita anggap sebagai titik observasinya. Lalu ini perlu juga untuk kita save titiknya. Kita save terlebih dahulu titik ops. Kita save. Udah satu, atau kalau teman-teman mau beberapa titik juga bisa, nanti ini tinggal ditambahkan saja. Nah, yang berikutnya yaitu di additional parameters. Jadi untuk additional parameters ini kita dapat memasukkan beberapa file-file yang belum dapat disupport secara penuh oleh Delft 3D, seperti data komponen angin U, V, dan tekanan yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi bisa kita masukkan di sini. Pertama kita tambahkan dulu. Nah, yang pertama itu kita memasukkan press. Nah, jadi ini tuh untuk mendefinisikan tekanan di sekitar boundary, yaitu kita masukkan angka 101 ini. Nah, lalu berikutnya untuk PAF BND kita juga masukkan 113. Nah, jadi PAF BND ini itu merupakan pressure average boundary yang mendefinisikan tekanan yang di dalam boundary ini. Kita samakan juga dengan yang GAPRES itu. Lalu pertamanya ada fill WP. Nah, ini untuk menambahkan data tekanan angin U dan juga angin V yang sudah kita pisahkan sebelumnya. Ini misal, jadi kita masukkannya itu untuk nama file yang tadi sudah kita buat, misal kasus. Tadi kan file yang sudah kita pisahkan saja satu-satu namanya kasus 1 ya. Jadi kasus 1.amp. Lalu kita berikan tanda pagar untuk sebagai nilai value yang dalam bentuk file. Kita copy, kita paste, kita ganti ekstensinya AMU dan AMV. Lalu berikutnya kita tambahkan air out. Nah, jadi ini itu berfungsi untuk menampilkan data tekanan dan angin sebagai output dari model Delft 3D. Nah, di sini kalau kita ingin menampilkannya kita bisa nambahin Y.
seperti ini. Jadi untuk ini perlu kita tambahkan ya teman-teman. Lalu berikutnya untuk output. Nah, ini berkaitan dengan hasil running. Store map result ini merupakan hasil dari running output yang akan tersimpan ke dalam 3 files. Jadi nanti hasil dari running kita akan membentuk 3 files, di mana ada file dalam format trim, yaitu untuk file dalam format map dan spasial. Jadi dengan format data file dalam trim ini nanti kita bisa melihat hasil running dalam bentuk spasial. Lalu tree, selain trim juga terdapat tree yang merupakan hasil output dalam bentuk titik. Jadi ini merupakan file history untuk melihat hasil monitoring, di mana kita dapat melihat hasil pada titik observasi yang kita masukkan. Lalu ada juga file communication, ini file com, yang berfungsi untuk melakukan coupling antara modul Dev 3D lain, misal seperti tadi dengan modul wave ataupun yang lain. Nah, lalu ini start time-nya sudah sesuai, lalu stop time-nya juga tadi sudah sesuai. Dan untuk interval ini ialah interval untuk menyimpan data spasialnya. Di sini ada 120 menit, berarti nanti datanya yang tersimpan akan dalam tiap 2 jam. Nah, di sini saya ingin memiliki file dalam tiap jam. Lalu untuk history interval ini jadi nanti kan ada data yang dalam bentuk titik ya, yang tadi kita untuk data ops-nya. Nah, ini apabila kita memilih 10 menit, maka data yang ditampilkan akan dalam bentuk tiap 10 menit. Nah, di sini saya biarkan tetap 10 menit. Lalu untuk file com ini sebenarnya bersifat opsional. Kita dapat menyesuaikan apabila kita ingin melakukan coupling dengan modul lain dalam model Dev 3D. Namun untuk jaga-jaga kita bisa simpan saja file tersebut. Di sini kita samakan untuk start time-nya. Lalu stop time-nya juga kita samakan. Dan untuk intervalnya kita buat 60 menit juga atau tiap jam. Lalu ini restart intervalnya setiap 1 hari 1440 menit itu. Lalu untuk print details ini bisa kita skip dulu, dan ini kita save. Untuk WinData tadi sudah kita masukkan ke additional parameter ya di sini untuk angin dan tekanan juga. Lalu berikutnya maka kita bisa melakukan proses running. Ini kita save dulu. Nah, ini kan tadi udah kita input di dalam sini, jadi ini kita oke saja. Sudah kita save. Lalu yang berikutnya ialah proses running.